Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman wal ihsan wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Iman Dustira yang sama-sama mengharapkan rahmat serta ridho Allah SWT. Marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Semoga kita istiqomah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya diamanahi untuk menyampaikan kultum ba'da zuhur hari Rabu ini. Kita doakan umat Islam yang telah meninggal dunia, semoga di alam barzahnya mendapatkan kebahagiaan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum. Kita doakan umat Islam yang sedang sakit, semoga cepat disembuhkan sakitnya dan diberikan kesabaran sehingga menjadi penghapus dosa-dosanya. Syafahumullah bismillah la ba'sa tahuran insyaallah. Allahumma rabbana al-basya ishfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'an kasakoma. Untuk yang hadir pada kesempatan ini dan yang dapat mendengarkan acara ini, mungkin ada yang kurang sehat, kita berdoa. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absorina, Allahumma afina fi qulubina, la ilaha illa anta. Kita berdoa juga untuk umat Islam yang sedang menghadapi kesulitan dalam kehidupannya, semoga oleh Allah diberikan kemudahan dan diberikan pertolongan. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Hadirin rahimakumullah wal hadirat. Pada muqaddimah saya menyampaikan surat yang kita hafal semuanya, yaitu surat Al-Asr. Dan dalam Al-Quran Allah banyak bersumpah dengan waktu. Saking pentingnya waktu sampai Allah bersumpah dengan waktu. Dari mulai wal fajri, demi waktu fajar. Ada sholat fajar. Was subhi, demi waktu subuh. Ada sholat subuh. Wad duha, demi waktu duha. Ada sholat duha. Wan nahari, demi waktu siang, ada sholat siang, sholat zuhur, seperti yang barusan kita lakukan. Ada wal asri, demi waktu asar, ada sholat asar. Ada wal laili, demi waktu malam, ada sholat malam. Dari mulai maghrib, isya, dan qiyamul lail ataupun tahajud.
Semoga kita semuanya bisa menunaikannya, termasuk juga sholat-sholat yang mendampingi sholat wajib. Semoga kita bisa menunaikannya. Yang menjadi fokus kajian kita adalah ayat surat Al-Asr. Inti surat Al-Asri sebenarnya ada 5 intinya. Agar kita tidak rugi. Tidak rugi dunia, tidak rugi akhirat. Sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin hasanah, ingin baik, ingin bahagia dunia akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Maka agar kita tidak rugi, maka lakukan 5 hal sebagai intisari surat Al-Asri. Kalau secara gamblangnya adalah demi waktu asar, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan benar, saling menasihati dengan sabar. Namun kalau saya memahami 5 hal yang harus kita lakukan untuk mengisi waktu kita sampai kita meninggal dunia. Selain sholat yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah memahami Islam. Seperti siang hari ini. Ini penting. Jadi agar kita tidak rugi, maka fahamilah Islam. Bahkan dalam hadis, orang itu akan dikatakan baik, akan menjadi orang baik apabila memahami Islam. Man yuridu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, maka Allah akan memberikan kepada orang itu pemahaman dalam agamanya. Semoga acara yang dilaksanakan oleh Nurul Iman setiap Rabu diantaranya pada zuhur, ini sebagai pelaksanaan surat Al-Asr, yaitu yang pertama memahami Islam. Dengan mengkaji Islam, dengan mempelajari Islam, dengan datang ke pengajian-pengajian. Ini sangat penting. Jadi agar kita tidak rugi, marilah kita sama-sama memahami Islam. Dengan mengkaji, dengan pelajari. Dengan bertanya, dan banyak sekali media-medianya. Bahkan saking pentingnya mempelajari Islam ini, ternyata wahyu yang pertama diturunkan adalah perintah membaca. Surat Al-Alaq itu ya, Iqra, itu adalah perintah membaca. Itu diantaranya. Yang kedua, tindak lanjut dari memahami Islam adalah meyakini Islam. Sampai tidak ragu lagi. La raiba fihi, tidak ada keraguan dengan Islam ini. Karena Islam ini adalah fitrah bagi kita. Jadi Islam adalah fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maksudnya setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Fitrah manusia adalah Islam. Makanya ada Idul Fitri, artinya kembali kepada fitrah. Mungkin ada menyimpang selama setahun, kembalikan kepada fitrahnya. Kembalikan kepada Islam. Kembali mengkaji Islam, kembali mempelajari Islam, kemudian meyakini Islam. Jadi intisari surat Al-Asri yang saya pahami pertama memahami Islam, yang kedua meyakini Islam. Semoga semuanya kita istiqomah sampai husnul khotimah insyaallah. Yang ketiga adalah mengamalkan Islam. Sesuai dengan rukunnya ya, 2 kalimah syahadat, sholat, zakat, saum, ibadah haji, semoga semuanya kita bisa menunaikannya. Makanya ketika kita azan ada 2 kalimah syahadat. Dan yang mendengarkan azan itu kan harus menjawab agar semuanya bersyahadat. Ada takbir kan dalam azan itu. Ada 2 kalimah syahadat rukun Islam yang pertama. Luar biasa.
Bahkan ketika azan subuh ada diingatkan as-sholatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Bukan hanya tidur subuh saja. Dan diusahakan salat yang 5 waktu diusahakan kita tepat waktu. Jangan sampai tertinggal. Diusahakan berjamaah. Rugi kalau nggak berjamaah. 27 derajat. Apalagi dari rumah ke masjid, langkah-langkahnya akan mendapat 2 berlipat ganda, 2 hal. 1 diangkat derajat, 2 dihapuskan dosa. Jadi jangan malas-malas ke masjid. Apalagi makin jauh makin bagus itu langkah-langkahnya. Jadi yang pertama mempelajari memahami Islam, kedua meyakini Islam, ketiga mengamalkan Islam. Insya Allah tidak rugi. Sesuai dengan namanya, Islam itu tidak terlepas dari selamat. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, maka salam, selamat dengan Islam nggak bisa dipisah. Jadi Islam itu adalah selamat dan menyelamatkan dunia dan akhirat insya Allah. Kemudian yang keberapa? Pertama memahami Islam, kedua meyakini Islam, ketiga mengamalkan Islam, keempat mendakwahkan Islam. Dakwah itu bukan hanya kewajiban ustadz saja, bukan hanya kewajiban ulama saja. Setiap muslim punya kewajiban untuk berdakwah. Bukankah ada hadis balighu ani walau ayatan, sampaikan oleh kalian dariku walaupun 1 ayat. Masa 1 ayat tidak bisa disampaikan? Ya, ini menunjukkan setiap muslim harus berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Ada hadis yang lain mengatakan idza amartukum bisyai'in fa'tu bihi mastata'tum. Jika kalian diperintahkan untuk melakukan sesuatu, lakukan sesuai dengan kemampuan. La yukallifu nafsan illa wus'aha dalam Al-Qur'an. Allah tidak membebani kecuali sesuai dengan kemampuan. Dan yang kelima, sabar dalam Islam. Ya, sampai kapan? Sampai akhir menutup mata, ya, sehingga mendapatkan husnul khotimah. Ada hadis yang lain tentang pentingnya. Coba kalau dalam bahasa kita waktu itu ditulisnya bagaimana? W-A-K-T-U. Jadikan sebagai doa. Apa? Wajib atas kita takwa umatku. Tuh. Waktu wajib atas kita takwa umatku, dijadikan doa oleh kita. Ciri waktu ada 3. Kalau kepanjangan diingatkan nih. Ciri waktu ada 3. Pertama, cepat berlalu. Bahasa Sundanya apa? Nyerelek. Bahasa Sundanya. Namanya waktu cepat berlalu. Yang kedua, kalau sudah berlalu tidak bisa kembali. Jadi nggak ada ulang tahun nggak ada yang berulang. Semuanya maju terus pantang mundur. Jadi nggak ada yang berulang. Kan tadi ciri waktu ada 3, baru 2 ya. 1 cepat berlalu, kedua ini mungkin siaran ulangan, nggak apa-apa ya. Repeating is learning, kata orang Inggris. Mengulang adalah learning, belajar. Karena manusia sering lupa dan ya harus diingatkan terus. Al-insanu ma'al khata wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ketika salah perlu diperbaiki, ketika lupa perlu diingatkan. Itu yang namanya manusia. Ya. Bahkan dalam bahasa Sunda itu pertanyaan. Mana manusia? Nggak ada, semuanya kepunyaan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya kita kepunyaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Nggak punya apa-apa kita, semuanya titipan. Nggak ada yang harus kita sombongkan. Semuanya titipan. Nggak punya apa-apa kita itu. Ya, seperti itu.
Sampai di mana tadi? Malah lupa. Ya, dan ciri waktu yang ketiga adalah apa? Modal hidup yang sangat mahal, yang sangat berharga. Ya. Dan dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Waqtu fi Hayatul Muslim, beliau mengatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban kita lebih banyak dari waktu yang kita miliki. Makanya jangan disia-siakan waktu itu ya, seperti itu. Sedikit lagi ya, ada hadis. Yan bagi lil akili malam yakun magluban ala akli an yakun au arba'u sa'atin. Sepantasnya bagi orang yang berakal selama akalnya masih sehat, sudah akil balik, maka hendaknya punya 4 waktu dalam kehidupannya. Artinya punya agenda. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu, waktu untuk bermunajat kepada Allah. Waktu untuk zikir, waktu untuk berdoa, waktu untuk sholat, waktu untuk baca Quran. Harus punya waktu. Dijadikan agenda oleh kita. Bahkan Al-Quran kalau kita baca menjadi syafaat bagi yang membacanya. Ada hadisnya. Iqra'ul Qur'ana fa'inhu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi syafaat penolong bagi yang membacanya. Mungkin tiap hurufnya ya dan seterusnya. Luar biasa. Jangan sampai nanti kita menyesal kalau sudah masuk liang kubur. Aduh, ketika di dunia ya, nah, jangan sampai. Kita mumpung masih hidup ya, mari kita. Jadi yang pertama punya waktu untuk munajat. Ya, sampai ada lagunya ya. Munajatku dalam syahdu merindui magfirahmu ya. Jadi harus punya waktu untuk munajat. M yang pertama adalah munajat. Orang suka bilang M itu miliar rupiah M. Memang betul itu perlu juga miliar rupiah, tapi jangan lupa M ini munajat. Yang kedua, saatun yuhasibu fiha nafsa, waktu untuk muhasabah. Introspeksi diri, evaluasi diri harus kita lakukan. Yang dijadikan titik tolaknya tadi, sudah sejauh mana pemahaman kita dengan Islam, sudah sejauh mana keyakinan kita dengan Islam, sudah sejauh mana amalan kita mengamalkan Islam, sudah sejauh mana mendakwahkan Islam, sudah sejauh mana sabar dalam Islam. Yang ketiga, saatun yatafakkaru fi sya'ni azza wajalla, waktu untuk tafakur. Ya, waktu untuk tafakur. Kalau tafakur biasanya alam di luar kita. Kalau tadabur Al-Quran. Tapi supaya dikatakan tadabur alam, harusnya tadabur mah Al-Quran. Kalau tafakur alam, tadabur Al-Quran. Jadi kita harus punya waktu pertama untuk munajat, kedua muhasabah, ketiga tafakur. Tuh ini dalam uang paling tinggi. T itu. Kalau M miliar kan, kalau T triliun tuh. Tapi kita M di sini adalah muhasabah, bukan miliar ya. Tapi ini lebih penting juga ini, jangan dilupakan. M yang kedua, M yang pertama munajat, M kedua muhasabah, kemudian T tafakur. Dan yang keempat, saatun yahlu fiha li hajati minal mat'ami wal masri, waktu untuk mencari kebutuhan hidup. M lagi, bahasa Arabnya ma'isyah. Ma'isyah, seperti Bapak Ibu yang kerja di sini, itu adalah mencari untuk kebutuhan hidup. Ma'isyah. Untuk SPP paling tidak. Terang SPP? Sandang, pangan, papan SPP. Ini saja yang dapat disampaikan. Semoga saya bisa memahami, kita semuanya bisa memahami, bisa meyakini, bisa mengamalkan, bisa mendakwahkan, bisa sabar dengan apa yang disampaikan. Semoga kita tidak rugi. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansur al-qawmil kafirin. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi arzakina. Allahumma barik lana fi zurriyatina. Allahumma barik lana fi jihadina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna jitinaba. Allahumma khtim lana fi husnil khatimah wa la takhtim alaina fi su'il khatimah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.